pertengahan hingga akhir. Kami rindu kekuatan Tuhan, kami rindu Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang memimpin pujian, yang membacakan firman-Mu. Firman-Mu yang disampaikan itu adalah hadirat Tuhan, hingga dapat mengukur kami, menguatkan kami, mengingatkan hidup kami, hidup yang lebih dekat kepada Tuhan. Ini kami rindu kiranya Tuhan Yesus Kristus merahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali dikumpulkan lewat Zoom untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita kepadanya. Saya akan memimpin kita dalam pujian. Kita mau katakan, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Yesus yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang selalu setia menemani setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami melihat bahwa tidak ada jalan, karena kami tahu Yesus selalu setia di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami setiap pergumulan hidup kami Tuhan, kami hanya mau meletakkannya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami tidak tahu kami harus bagaimana di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami hanya mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kekuatan-Mu Tuhan. Membuat kami dapat hidup sampai pada saat ini. Anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku?
Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya membawa hati tulus kami. Kami membawa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib dan pada saat ini Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu tulus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas dan setia Tuhan, sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu bersyukur untuk waktu di mana kami boleh menyapa Engkau dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Ini saatmu menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Jadikan kami tawanan Roh Kudus ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang mau mengambil benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Saya tidak mengizinkan suara apapun mengganggu kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Suara dalam hati kami, dalam ruangan kami, di luar ruangan kami. Tidak boleh mengganggu kami dari pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas dan tegas berbicara kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam rangka melanjutkan karya Kristus di dunia ini.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebetulnya saya jatahnya hari Jumat ya, tapi dimajukan. Tapi enggak apa-apa. Yang saya mau sampaikan ialah dipulihkan untuk memulihkan. Ini penting sekali. Karena banyak gereja yang lupa. Atau ada yang tahu, pada saat ini, 2000 tahun yang lalu, pada saat ini Yesus sedang ngapain? Setelah kebangkitannya, apa yang dilakukan Yesus? Alkitab mencatat bahwa setelah kematiannya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini hal yang penting. Ya. Jadi kemarin saya khotbah tentang bagaimana dengan teksnya GBI, bagaimana menang bersama Kristus. Ternyata murid-murid tidak menang bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, murid-murid justru mengalami down. Dia tidak membayangkan kalau Yesus itu dijual sampai digitukan. Ya. Yudas juga tidak menerima dia sampai dia membunuh dirinya. Ya. Jadi dia pikir Yesus diserahkan, dijual, lalu ya dipenjara gitu aja. Tapi ternyata dia sampai naik ke kayu salib, dihancurkan. Alkitab hanya mencatat dengan kata disesahlah dia, maka disesahlah dia. Apa artinya disesah Bapak Ibu? Disesah itu dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Cambuknya bukan cambuk udah lumping, bukan. Cambuk yang ujungnya itu semacam besi-besi gitu. Yang kalau dipukul nancap. Ketika ditarik ikut daging dan kulit. Cambuk seperti itu yang dikenakan kepada Yesus. Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu. Jadi Yesus datang ke dunia ini ada 3 misinya. Pertama ialah masalah pemberontakan iblis. Ya, dia harus menghancurkan dulu kuasa iblis, kutuk maut itu, yaitu yang ada pada iblis. Ya, sehingga ketika dia bangkit, maut sudah tidak ada sengatnya, karena sudah dia kalahkan. Tapi yang kedua adalah kutuk manusia, yaitu dosa. Itu juga dia tebus. Tapi yang ketiga, dia mempersiapkan gerejanya Bapak Ibu. Lihat ini kata ini. Kadang pendeta saya tanya pun ragu-ragu. Yesus mendirikan jemaat enggak sih? Iya. Ini Yesus yang ngomong loh, aku akan mendirikan jemaatku. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Yesus bisa bohong enggak sih? Ya. Yesus tidak bisa bohong Bapak Ibu. Lalu apa yang membuat para pendeta kalau saya tanya bingung? Ini kata jemaatku. Mereka bilang jemaat mana Yesus? Karismatik apa mainstream atau mereka bingung dengan kata jemaatku. Jadi kalau Yesus bilang aku akan mendirikan jemaatku, dia benar-benar penanam gereja Bapak Ibu. Dia mendirikan gereja. Jemaatnya mana? 12 itu jemaatnya. Jemaat yang akan dipersiapkannya melanjutkan karyanya. Karena dia bilang di salib sudah selesai, tugas dia sudah selesai. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, itulah serah terima dia kepada murid-muridnya. Atau amanat agung Matius 28. Itulah serah terima dia. Padaku telah diberikan kuasa surga dan di bumi. Karena itu dia bilang, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dengan jalan apa? Menjadikan segala bangsa muridku, itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi inti amanat agung adalah menjadikan
murid Kristus. Caranya apa? Pergi, baptis, dan ajar. Cuma 3 cara ya, 3 langkah aja yang kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi sayang gereja tidak mengerjakannya. Gereja banyak berpikir bahwa setelah dibaptis mereka akan menjadi murid dengan sendirinya. Tidak Bapak Ibu. Murid itu dijadikan. Dijadikan artinya apa? Sampai diajar. 12 murid itu 3 tahun yang lalu nggak tahu berdoa Bapak Ibu. Yesus ajar berdoa. Yesus ajar pelayanan ngusir setan. Yesus ajar bagaimana menyembuhkan orang sakit. Jadi murid-murid itu dari nol. Dan sekarang ketika akan ditinggalkan oleh Yesus, Yesus sudah bilang dari awal bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Murid yang paling jago nih, dia bilang, Tuhan walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Yesus bilang, kamu malam hari ini sebelum ayam berkokok kamu sudah 3 kali akan mengkhianati saya. Akan menyangkal saya. Siapa dia Bapak Ibu? Ya Petrus. Ya. Petrus bilang begitu. Karena itu ketika Yesus ditangkap, disiksa sampai kepada kayu salib, mereka kayak trauma gitu Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Apakah murid-murid sekualitas ini mau diutus? Mau diutus Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Mereka harus dipulihkan dulu. Sehingga mereka harus dipulihkan satu persatu. Padahal Yesus sudah berulang kali loh Bapak Ibu. Berulang kali dia sampaikan bahwa dia akan bangkit. Pemberitahuan pertama nih. Ya, semua penulis mencatatnya. Dia akan bangkit hari ketiga. Ini pemberitahuan kedua. Saya tidak baca lagi ya, karena waktunya terbatas. Pemberitahuan ketiga dan sampai keempat. Semakin dekat kematiannya, semakin dia beritakan. Saya tidak tahu, murid-murid manggut-manggut aja mungkin, tapi nggak ngerti, nggak percaya. Itu nyata sekali ketika mereka tidak mau makan waktu. Ada 2 film tentang penyiksaan dan penyaliban, tapi itu akan makan waktu. Tapi ini harus digenapi bahwa mereka tercerai-berai melarikan diri. Itulah murid-murid ya pada waktu itu. Jadi tidak mungkin seperti pengakuan iman kita. Ya, mati lalu bangkit naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, enak banget. Belum, masih ada 40 hari. Baru naik ke surga. 10 hari baru Pentakosta. Jadi 50 hari dari kebangkitannya itu. Dia membutuhkan waktu segitu untuk memulihkan murid-murid. Karena semuanya meninggalkan dia. Lihat ketika mereka ke kubur Yesus. Pada hari ketiga, setelah hari Sabat. Ngapain ya? Bawa rempah-rempah. Ingin meminyaki mayat. Mereka tidak membayangkan Yesus yang akan keluar kubur dan bangkit. Harusnya mereka jangan bawa rempah-rempah, bawa rebana dong, musik. Karena dia akan menyambut Tuhannya bangkit. Kalau mereka ngeh, ya, kalau mereka ngeh. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat mereka membawa rempah-rempah. Orang hidup tidak dirempah-rempahi, Bapak Ibu. Orang mati aja yang dirempahi dan diminyaki. Padahal Yesus sudah ngomong berapa kali tadi? 4 kali. Maksudnya sampai 4 periode gitu ngomong sama dia bahwa dia akan bangkit, dia akan duluan ke Yudea, dia bangkit. Sehingga kita ke pembacaan kita yang inti. Ini pembacaannya. Kisah 1 ayat 3. Ngapain Yesus pada saat ini 2000 tahun yang lalu? Ini.
Ya, dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama berapa? 40 hari, Bapak Ibu. Ia berulang-ulang pertama menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Ini tidak mudah ini Bapak Ibu. Karena di kepalanya murid-murid nggak ada itu konsep tentang kebangkitan orang mati. Sehingga saya baru tahu juga Lazarus dibangkitkan itu adalah mujizat Yesus yang terakhir di dunia ini. Dia mau katakan bahwa ada orang bangkit. Tapi Lazarus mati lagi kan. Kalau Yesus tidak mati lagi, dia bangkit. Itu membukakan otak mereka bahwa ada orang bangkit. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kedua, Yesus akan menyampaikan amanat agung. Itu berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu amanat agung. Karena setelah kebangkitannya, Yesus tidak ada lagi pengajaran, Bapak Ibu. Kecuali perintah amanat agung. Saya sampaikan pada kesempatan lain tentang pentingnya amanat agung. Jadi amanat agung itu penting karena diucapkan Yesus berulang-ulang selama 40 hari. Dan keempat Injil mencatatnya. Matius mencatat pergilah. Jadi karena segala bangsa muridku. Markus mencatat pergilah, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Lukas mencatat dia diserahkan ke tangan orang berdosa, mati dan bangkit. Dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yohanes mencatat, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Itulah amanat agung. Mereka dipulihkan. Mari kita lihat bagaimana Yesus memulihkan mereka satu persatu. Mulai dari Maria. Ya. Yesus datang kepada Maria yang begitu sedih. Lalu dia bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini dipulihkan dari kesedihannya. Kesedihannya sampai tidak mengenali Yesus, Bapak Ibu. Yesus dikira siapa? Penunggu taman. Ya. Karena dalam otaknya nggak ada Yesus bangkit, itu nggak ada. Begitu piciknya. Ya. Sampai dia kira itu penjaga taman. Tuhannya yang hidup 3 tahun sama-sama dia kira penjaga taman. Ya. Jadi dia dipulihkan dari kesedihannya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu masalah apa yang ada pada Bapak Ibu. Adakah kesedihan kita sehingga membuat kita tidak efektif dipakai oleh Tuhan? Mungkin kita juga perlu pemulihan. Kedua, doa orang Emmaus. Ya, mungkin sumpah dia di kota Yerusalem. Ya. Ada berita viral 3 orang disalibkan. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus datang hadir dan tanya pada mereka, "Kalian sedang ngomong apa, ngobrol apa?" Mereka berdua heran, Bapak Ibu, melihat Yesus dari atas kepala sampai ujung kaki. Sambil berkata, "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu berita yang sedang viral sekarang ini?" Ya. Yesus itu yang dahulu kami harapkan akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sekarang digantung di kayu salib. Mati di kuburan. Ya. Itu rekayasa saya itu. Ya. Itu dramatisir saya lah. Kira-kira begitu pembicaraannya dengan Yesus. Dia tidak tahu yang sedang bicara dengan dia itu yang sedang dia ceritakan. Modusnya sama Bapak Ibu. Tidak mengenali Yesus kayak Maria. Tapi ini beda lagi. Ini karena kekecewaan. Ini kata mengharapkan. Kata mengharapkan. Padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi dia mengharapkan Mesias yang gagah perkasa itu loh. Yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Romawi. Baru Tuhan buka mata mereka ketika sampai di satu penginapan. Tapi Tuhan lenyap dari antara mereka. Mereka nggak jadi kayak Emmaus, mereka pulang. Mereka cerita kepada murid-murid yang lain.
Mereka dipulihkan dari kekecewaannya, Bapak Ibu. Mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka balik bertemu dengan teman-teman lain yang berkunci di kamar. Aku bertemu Tuhan dalam perjalanan mau ke Emmaus. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka datang orang itu, Bapak Ibu. Yesus datang di ruang yang terkunci karena mereka takut. Lagi, ya. Murid-murid yang ketakutan begini, Bapak Ibu, bisa nggak diutus untuk layanan? Nggak bisa. Mereka harus dipulihkan dulu. Mereka kira Yesus hantu, Bapak Ibu. Padahal Yesus sudah menampakkan diri. Aku bangkit. Aku bukan hantu. Yesus tanya sama mereka, ada nggak makanan sama kamu? Baru dalam teks ini saya dapati. Yesus makan ikan goreng. Karena yang ada pada mereka ikan goreng lalu dikasih Yesus. Yesus bilang, hantu tidak makan. Ya. Jadi dia minta makanan. Mau meyakinkan mereka. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu penting sekali. Harus murid-murid alami kuasa kebangkitannya itu. Itulah model pelayanan mereka. Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kami. Sehingga PR Yesus 40 hari sungguh memulihkan murid-murid ini satu persatu. Tapi mereka dipulihkan dari ketakutan, Bapak Ibu. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada Thomas. Ya, nggak ada Thomas. Sehingga ketika murid-murid cerita sama Thomas, Thomas bilang, Bapak Ibu, aku nggak percaya. Ya, pokoknya kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya. Ya, ini banyak yang punya iman kayak Thomas nih. Kadang Thomas dijelek-jelekin nih. Padahal Thomas tuh bayar harga dia, pelayanan paling jauh. Dia rasul yang ke India. Dan dia ingin menyucukkan jarinya ke bekas paku dan bekas tumbak di lambungnya Yesus. Tapi tidak sempat, Bapak Ibu. Dia langsung berlutut di depan Tuhan dan mengatakannya Tuhanku dan Allahku. Kalau waktu saya lebih bilang ya biar saya berhenti. Ya. Dia langsung menyembah Tuhan. Dan itu ditulis di kuburnya, Bapak Ibu. Di India. Memang dalam anugerah Tuhan, Tuhan izinkan saya sampai ke kuburnya Thomas. Ini kuburnya di India. Ini waktu saya satu tim dengan teman-teman dari Bible League. Ya. Dia mati ditumbak orang India, Thomas. Ini tahun 2008, saya masih muda. Dipulihkan dari ketidakpercayaan. Kalau dia pergi pelayanan dengan iman, Yesus tidak bangkit, wah gawat. Karena dia tidak percaya, karena tidak melihat. Sampai di situ ada ucapan berbahagialah kamu. Kamu percaya walau tidak melihat. Itulah kita, Bapak Ibu. Kita yang disebut saksi-saksi iman. Kita orang-orang yang tidak melihat Yesus, tapi percaya. Dan itu dikatakan kita berbahagia. Sampai pada suatu sore, murid-murid lagi ngumpul di pantai. Lagi-lagi si Petrus yang memulai. Aku mau kembali cari ikan, katanya. Dan murid-murid yang lain juga ikut dengan dia. Aku ikut, aku juga. Ya. Akhirnya pergi mereka cari ikan, Bapak Ibu. Sepanjang malam mereka cari ikan. Mereka itu mantan pelaut-pelaut yang handal, Bapak Ibu. Apakah mereka lupa cara lempar jala? Sampai pada pagi, fajar ya. Waktunya nelayan pulang, dia lihat di pantai ada seorang baju putih, tanya sama mereka, anak-anak apakah ada ikan pada kalian? Petrus menjawab, tidak ada. Semalam-malaman kami cari ikan, tidak menangkap satu pun, dia bilang. Lalu Yesus bilang, coba tolakkan perahumu ke agak yang ke dalam. Lalu lempar jalamu. Akhirnya
mereka mendapat ikan sebanyak 153 ekor. Ketika mendapat ikan itu, murid yang paling dikasihinya siapa? Yang paling peka nih, Yohanes. Dia teriak, itu Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dia teriak itu Tuhan. Karena hanya Yesus yang melakukan itu dalam kehidupan mereka. Sebetulnya Yesus mau menegur mereka. Ketika mereka dipanggil dulu, bukan sebagai penjala ikan. Mereka sudah menjadi penjala manusia. Dan perahu-perahu dan jala mereka sudah ditinggalkan mereka 3 tahun yang lalu. Sehingga Paulus pakai baju terjun dan ketemu Yesus. Dan semua murid-murid yang lain juga tidak ada yang bertanya siapakah engkau. Karena mereka sedang disadarkan. Ditegur dosanya melalui satu peristiwa. Bukan dengan kata-kata. Tapi dengan satu peristiwa yang sama 3 tahun yang lalu. Di mana mereka semalam-malaman tidak dapat ikan. Dan akhirnya atas perintah Yesus mereka mendapat ikan. Sudah tersedia arang dan roti. Mereka bawa ikannya ke pantai semuanya. Dan siap semokol mereka. Siap sarapan. Semokol itu bahasa Manado, Bapak Ibu. Mereka siap sarapan. Gurunya begitu baik. Caranya menegur luar biasa. Mereka sarapan karena Tuhan sudah siapkan arang dan roti. Mereka disadarkan panggilan mula-mulanya. Saya tidak tahu, saya terbatas bagaimana kekencangan rohani Bapak Ibu. Kapan pernah kencang rohaninya? Punya waktu-waktu khusus sama Tuhan. Punya komitmen-komitmen khusus sama Tuhan. Dan belakangan sudah lupa, ditinggalkan. Yesus ingatkan, kamu bukan penjala manusia. Kamu bukan penjala ikan. Kamu sudah aku panggil menjadi penjala manusia. Kenapa kembali ke jala-jalamu? Mengapa kembali ke perahumu? Perkataan itu rasanya nyaring sekali, walaupun tidak ada yang berkata-kata. Dan ketika mereka sedang sarapan, itulah waktunya Yesus counseling. Petrus, dia panggil Petrus. Dia mulai dengan perkataan. Petrus, Lewi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Dia tunjuk murid-murid yang lain. Karena apa Bapak Ibu? 3 hari yang lalu si Petrus bilang, Tuhan walaupun mereka meninggalkan engkau, aku nih. Tepuk dadanya dia. Aku tidak, karena aku murid yang paling setia. Yesus berkata sampai 3 kali Bapak Ibu. Sampai Petrus sudah nggak tahan lagi, dia menangis. Nah, di sini dikatakan, karena untuk ketiga kalinya Yesus tanya. Akhirnya dia tidak berani sombong lagi. Dia bilang, engkau tahu, ya. Kalau aku sombong pun kau tahu, kemarin juga aku ketahuan menyangkal engkau, ayam berkokok 3 kali. Ayam berkokok sudah 3 kali aku menyangkal engkau tahu. Sekarang dia tidak berani lagi Bapak Ibu. Dia hanya bilang engkau tahu, Yesus, kau tahu kalau aku mengasihi engkau. Nah, inilah Bapak Ibu, peristiwa di mana murid-murid dipulihkan semuanya. Saya percaya kalau Yudas juga datang sama Yesus pasti bisa dipulihkan, tapi Yudas ambil jalan yang lain dan itu pilihan. Ya, dipulihkan dari kasihnya. Jadi ada yang dipulihkan dari kesedihan, Maria. Dipulihkan dari kekecewaan, 2 orang Emmaus. Teman-teman yang berkunci di kamar, dipulihkan dari ketakutan, dipulihkan dari ketidakpercayaan, Thomas. Dipulihkan dari panggilan mula-mula, teman-teman yang kembali ke jala-jalanya tadi. Dan dipulihkan dari kasihnya Petrus. Setelah mereka dipulihkan Bapak Ibu, baru mereka bisa diutus. Ya, mereka diutus. Itu ayat 8. Kalau tadi ayat 3, sekarang ayat 8 baru mereka diutus. Ya.
Ya, ayat 8. Kamu. Mereka tanya sebetulnya sebelumnya ayat 6. Tuhan, maukah engkau memulihkan Israel? Ya. Ayat 7, maka jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kamu gak usah mikirin. Ya. Apa yang menjadi hak Tuhan? Ayat 8, tetapi kamu, dia katakan. Kita harus tahu tugas kita yang mana, tugas Tuhan yang mana. Gak usah mikirin Indonesia harus dipimpin oleh orang Kristen. Harus ada posternya Yesus di istana. Nggak usah, ngapain. Tapi Tuhan bilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi siapa pelakunya? Kamu, bukan orang lain ya Bapak Ibu. Bukan malaikat juga. Jadi berharganya kita itu luar biasa. Tuhan tidak pilih malaikat. Tapi jangan sampai juga Tuhan memerintahkan batu-batu. Kalau kita Tuhan pilih, biarlah kita bersedia. Karena apa yang harus kita lakukan? Menjadi saksi Bapak Ibu. Menjadi saksi ini kriterianya apa? Harus orang-orang yang mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Itulah saksi. Ya. Kalau saya lagi Zoom di sini ada tabrakan depan rumah saya sana, enggak mungkin saya diambil polisi jadi saksi. Pasti saya akan bersaksi katanya. Nah, enak enggak kalau bersaksi pakai kata-katanya gitu. Gitu juga kita menjadi saksi. Aku merasakan, aku mengalami. Ya. Itu namanya saksi. Di mana? Saksinya di Yerusalem, Bapak Ibu. Di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hati-hati dengan kata-kata ini. Ini bukan tahapan, Bapak Ibu. Oh, keluarga dulu. Oh, ini dulu. Enggak. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem saya dengan Yerusalemnya Pak Komingwan beda. Yerusalem saya di tempat saya ini Yerusalem saya. Di sini dan sekarang itu ya Yerusalem saya. Ya. Yerusalemnya Pak Komingwan beda lagi. Teman-teman yang lain lagi. Dan kalimat penghubungnya di sini dan Bapak Ibu, bukan kemudian. Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, lalu akhirnya ke ujung bumi. Enggak gitu. Ketika kita ada di mana saja, itulah Yerusalem yang harus tempat kita bersaksi. Karena di Yerusalem itulah Tuhan curahkan Roh Kudusnya. Murid-murid tidak akan ke tempat lain, pasti ke Yerusalem. Makanya ayat 12 mereka kembali ke Yerusalem, seperjalanan Sabat jauhnya. Padahal itu jauh. Ini tempatnya Bapak Ibu. Lalu waktunya kapan? Nih, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi murid-murid tidak berani melangkah duluan. Tunggu Roh Kudus turun. Ya. Sehebat apapun, sepasti apapun kita bersaksi. Penginjilan, saya kenal penginjilan mungkin ada 8 jenis penginjilan. Ya. Mulai yang 3 saja, mulai yang mulai yang hati manusia, kata tanpa buku tanpa kata dan lain sebagainya. Banyak sekali penginjilan jenisnya. Tapi saya mau katakan sepasti apapun kita penginjilan tanpa Roh Kudus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan mengutus dia. Dan kalau ia datang, dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Bukan kamu yang menginsafkan manusia akan dosa. Sehingga jangan pernah putus asa ketika engkau menginjili orang belum bertobat. Saya katakan belum, ya, karena ada waktunya. Waktu Tuhan yang paling baik. Iya, jadi ini amanat agung. Ya, amanat agung itu dasarnya ialah kuasa Tuhan. Kepada aku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu dia bilang, itu menjadi alasan maksudnya. Itu menjadi sebabnya. Karena itu, pergilah. Jadi ada 4 kata perintah di sini yang harus kita tahu. Dan ada perintah utamanya. Perintah utamanya ialah jadikanlah segala bangsa muridku. Itu perintah utamanya.
Jadi apapun yang kita kerjakan, kita akan menjadikan segala bangsa murid. Caranya adalah pergi, penginjilan. Pergi Bapak Ibu. Bukan yang lain. Jangan doakan kursi-kursi kosong di gereja. Ya. Tuhan kirim kalian jiwa-jiwa. Enak aja Tuhan bilang kamu aku suruh pergi, kamu minta kirim. Ya. Pergilah. Ini penginjilan. Yesus itu kalau kasutnya ada speedometernya, itu banyak sekali pasti. Karena dia tukang jalan, keluar masuk desa cari jiwa. Dia tidak ngomong doang Bapak Ibu. Kasih rumusan ini. Dia sudah kerjakan ini. Jadi saya sering bilang ini amanat agung, tapi juga strategi agung. Setelah pergi orang terima Yesus apa? Baptis Bapak Ibu. Baptis ini bukan masalah celup atau percik, bukan. Ini masalah hidup yang diubahkan. Hidup lama dan hidup punya karakter Kristus. Kamu mau dibaptis 100 kali pun di Sungai Yordan, kalau kamu tidak bertobat percuma. Saya pimpin satu rombongan waktu ke Israel, minta dibaptis di Sungai Yordan. Tapi baptis percik. Lucu kan Bapak Ibu? Hujan rintik-rintik, saya masih ingat sekali itu peristiwanya. Pak, baptis Pak. Iya baptis saja. Semua pada udah dibaptis kan. Jadi saya anggap ini baptis-baptisan. Baptis wisata namanya. Ya. Yang paling penting adalah perubahan hidup. Kamu pulang dari Israel harus berubah. Ya. Kamu mau dibaptis oleh Yesus pun, kalau nggak berubah sama saja. Kami mawon. Nah ini yang tidak dikerjakan gereja. Ajarlah yang ketiga. Gereja berpengharapan bahwa setelah orang dibaptis, dia dengan sendirinya bisa berdoa. Dia dengan sendirinya bisa pelayanan. Enggak Bapak Ibu. Yesus perintahkan ajar mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Ya kembali lagi ke awal. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah. Jadi kita cuma kerjakan 3 langkah aja sebetulnya. Yesus hanya kerjakan 3 langkah ini dalam kehidupannya. Setelah mereka melakukannya, bisa. Mereka diutus 2 orang, mereka ngusir setan. Semangat mereka pulang, bilang sama Yesus, Tuhan, setan-setan takluk pada kami. Yesus bilang, iya aku juga lihat. Tapi jangan sukacita karena semuanya itu. Sukacitalah karena namamu ada di surga. Itu lebih penting daripada sekedar ngusir setan. Ternyata dalam Matius 7 ada tuh orang yang ngusir setan. Tuhan tidak kenal. Ya pasti karena namanya nggak ada di buku kehidupan. Ya. Orang ngusir setan juga pakai nama Yesus kok. Bukan namanya dia sendiri. Jadi orang-orang yang memanfaatkan nama Yesus. Karena setan tidak pernah takut dengan namanya Parafles. Dia hanya takut dengan namanya Yesus. Ya. Kan itu orangnya bilang, kami berbuat demi namamu, ngusir setan demi namamu. Semuanya demi nama Yesus. Dan dia berpikir Yesus kasih jempol dia. Tapi Yesus kasih minus sama mereka. Aku tidak kenal kamu. Enyah dari hadapanku. Pembuat kejahatan. Yang terakhir, ketahuilah. Ketahuilah. Ini jaminan Bapak Ibu. Jangan sampai kamu tidak tahu. Aku menyertai kamu. Jadi kalau kamu hebat pelayanan, jangan merasa super. Karena itu semua aku yang mengerjakan. Tapi kalau kamu tidak terlalu pandai, jangan merasa minder. Karena aku akan mengerjakannya. Kita akan jadi hamba Tuhan yang imbang. Tidak super dan tidak minder. Seperti murid-murid. Ya. Dalam ketakutan mereka rendam dalam doa. Apa yang melekat di sini Bapak Ibu? Doa itu melekat dengan misi. Ketika di Injil, murid-murid tidak pernah berdoa. Yang berdoa adalah Yesus. Karena itu waktunya Yesus bermisi. Tapi ketika mereka sampai di Kisah Para Rasul, mereka bertekun dalam doa. Karena itu waktunya murid-murid berdoa. Dalam Kisah Para Rasul ada 31 kata doa. Dalam 28 pasal.
Itu artinya sepanjang pasal ada pengalaman doa rasul-rasul, bagaimana mereka dilepaskan ketika mereka di penjara dan lain sebagainya, banyak pengalaman doa. Dan mari kita lihat akibat orang-orang yang sudah dipulihkan. Tuhan melawat mereka dengan Roh Kudus, Pentakosta. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus bangkit khotbah. Petrus ini yang 3 hari lalu menyangkal Yesus, dikatakan bangkit dia. Kasih tahu sama orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Dengan suara nyaring Bapak Ibu. Bukan suara pelan, suara nyaring, kamu, hai kamu orang Yahudi. Mereka tidak mabuk. Ya. Mereka sedang berbicara Yesus yang kau salibkan. Ya. Dia menjelaskan firman Tuhan. Disuruh bertobat. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus, sekali lagi bukan karena Petrus. Dan karena ucapan Yesus juga, bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yesus nggak pernah takut disaingi Bapak Ibu. Banyak Mbak Tuhan tidak berani ngomong kayak Yesus. Kamu akan melakukan perkara lebih besar daripada aku. Kebanyakan kita ngomongnya apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak bisa. Itu bisanya saya yang lakukan. Kebalik dengan Yesus. Ya. Jadi luar biasa. 3.000 orang bertobat. Dan terus Tuhan tambahkan. Tiap-tiap hari nambah jumlah mereka. Ayat 47. Pasal 4 sudah jadi 5.000 orang. Pasal 6 makin bertambah banyak, sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Dan pasal 9 jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan Tuhan. Ini perjalanan misinya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mau menggambarkan bahwa orang yang sudah dipulihkan, ketika dia sudah dipulihkan, maka dia mampu dengan dahsyat memulihkan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing kita menyelidiki hati kita. Tidak usah lihat orang lain. Jangan bilang firman Tuhan ini untuk si itu, si A, si B, si C. Tidak. Masing-masing kita lihat diri kita. Apakah ada bagian dari kehidupan kita yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita lebih efektif lagi dalam pelayanan kita. Minta sama Tuhan. Berdoa sendiri. Tidak usah bersuara. Biar Tuhan dalam masa-masa ini nih, penampakan dirinya 2000 tahun yang lalu dia memulihkan kita. Mungkin kita mengalami kekecewaan dengan pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, pendeta kita. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Saya tidak mau melayani dengan hati yang kecewa. Saya tidak mau melayani dengan kesedihan. Saya tidak mau melayani dengan melupakan kasih mula-mula dan lain sebagainya. Berdoa saja Bapak Ibu saja dengan Tuhan. Bapak dalam surga, saya berdoa untuk semua teman-teman yang mendengar firman Tuhan ini, supaya boleh ambil komitmen, ambil keputusan, mereka dipakai Tuhan lebih baik lagi, karena mereka orang-orang yang sudah dipulihkan, dan untuk memulihkan orang lain. Kami tahu Tuhan akan memakai kami, siapapun kami, untuk memulihkan orang-orang di sekitar kami. Tapi Tuhan ingin kami juga mengalami pemulihan. Terima kasih, saya berbicara hanya sampai di sini. Lanjutkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.